Antara Kejagung dan juga Pertamina, penyidik Kejagung menemukan ada blending RON 88 dan RON 92, sementara Pertamina membantah hal itu dan mengklaim menambah zat aditif. Nah, ini apakah ada pemahaman yang berbedakah tentang konsep ataupun arti dari blending itu sendiri? Ya, jadi begini, para masyarakat di sini mungkin ini kan menjadi berita yang sangat heboh dan ramai sekali di media sosial. Jadi Pak Harli Siregar itu sudah press release ya, sudah menyampaikan penjelasan bahwasanya BBM yang beredar di masyarakat saat ini bukanlah hasil oplosan dan tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang diusut. Ini saya baca dari RMID ya, media online-nya Rakyat Merdeka. Jadi menurut Pak Haris Siregar, jangan ada pemikiran masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang adalah minyak oplosan. Sekarang ya. Jadi periodisasinya minyak yang diusut oleh Kejaksaan Agung adalah periode 2018-2023. Ya. Nah yang dihebohkan kan sekarang ini oleh masyarakat adalah adanya oplosan, sehingga masyarakat merasa ditipu, merasa dibohongi, sehingga pemerintah bersama Pertamina melakukan penjelasan dan sosialisasi. Disampaikan Pak Haris Siregar bahwa fakta hukum yang sudah selesai atau peristiwanya bahwa Patra Niaga melakukan pembayaran terhadap pembelian minyak yang RON 92 berdasarkan price list-nya. Padahal yang datang itu adalah RON 88 atau bahkan RON 90. Ini hari Rabu kemarin penjelasannya. Nah, jadi harus kita cermati dulu ya bahwasanya ini ada pembelokan. Jadi sebetulnya ini kan tindak pidana korupsi yang sudah lalu dan udah tertangkap beberapa oknum. Ya. Baik, Pak Eri, tapi kita lebih ke fokus pada apakah ada pemahaman yang berbeda tentang makna blending antara Kejagung dengan Pertamina ini? Ya, itulah blending itu kan bahasa resmi, bahasa teknis ya. Sedangkan oplosan itu kan biasanya digunakan oleh para kriminal. Misalnya waktu LPG digerebek itu ada LPG oplosan yang subsidi, yang melon dioplos, kemudian dijual dengan harga subsidi non subsidi 12 kilo maupun yang 5,5 kilo. Nah inilah konsekuensi dari satu barang dua harga. Saya sampaikan di DEN juga dari sejak lama, bahwasanya jangan sampai ada satu produk dua harga. Pasti terjadi pencampuran yang non formil. Kalau blending itu kan memang teknis. Misalnya nih, solar biofuel yang dijual di SPBU 6.800 itu hasil blending HSD atau high speed diesel dengan FAME sebesar 30%, 35%, bahkan mencapai 40%. Itu teknis resmi. Pak Eri? Oke, itu teknisnya menurut Pak Eri. Tapi kita dengarkan tanggapan ataupun pendapat dari Pak Fahmi sendiri. Bisa kemudian tidak Anda jelaskan apa yang dimaksud blending berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung ini? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, di blending tadi adalah percampuran antara RON 92 dengan RON 90. Nah, proporsinya berapa? Saya memperkirakan proporsinya itu lebih besar pertalaitnya daripada Pertamax, kemudian diberi zat warna dan zat yang lain, maka jadilah blending tadi. Nah, modus ini juga pernah dilakukan oleh mafia migas beberapa tahun yang lalu, dan itu blendingnya dilakukan di kilang Singapura gitu ya. Kalau yang sekarang kan menurut temuan dari Kejaksaan Agung itu di depo. Dan blending tadi tidak membutuhkan peralatan yang canggih gitu ya, tetapi dia butuh storage, tempat penyimpanan untuk menampung kemudian mencampurkan dari dua hal tadi gitu ya. Nah, maka berdasarkan keterangan dari Kejaksaan Agung, berdasarkan pengalaman saya dulu anggota tim anti mafia migas itu ya, yang ketuanya itu Faisal Basri, sudah menyaksikan blending tadi di Singapura, maka saya mempercayai bahwa ada blending tadi gitu ya. Nah, apakah hasil blending tadi kemudian didistribusikan sampai sekarang atau tidak, ini barangkali yang perlu diperjelas gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat yang tertangkap tadi, tokoh-tokoh
elit pengambil keputusan itu ya, direktur utama ini nggak tanggung-tanggung dia, direktur utama Pertamina Mitra tadi, kemudian yang baru ditangkap ini juga direktur operasional, Oke, artinya baik Pak dengan Fahmi. sangat mudah gitu ya. Oke, Mereka baik kita akan mendalami apa menjalankan sebetulnya penegakan motif itu melakukan dari blending tadi. blending. Oke, baik Pak Fahmi, kita akan mendalami apa sebetulnya motif dari adanya praktik blending ini dan apakah kemudian produk ini sudah terdistribusikan ke masyarakat. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Fahmi, artinya untuk blending sendiri dalam proses pengolahan bahan bakar minyak, apakah sebuah hal yang lazim, common practice, kemudian ketika blending ini dilakukan dengan dua jenis BBM RON yang berbeda atau seperti apa? Ya, itu suatu hal yang common juga itu ya, lazim juga, khususnya untuk mendapatkan BBM sesuai dengan RON yang diinginkan gitu ya. Misalnya untuk premium RON 88 atau bahkan RON 90 gitu ya, itu kan tidak dijual lagi di pasar internasional tadi. Maka untuk mendapatkan itu adalah dengan melakukan blending gitu ya. Nah, hanya pada saat itu blendingnya itu dengan melakukan downgrade dari Pertamax ke RON 88 atau premium tadi. Nah, tetapi di balik itu ada unsur tidak pidana korupsinya karena kesulitan dalam blending itu untuk menetapkan harga pokok produksinya dan tidak ada referensi harga di pasar internasional sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan markup gitu ya. Jadi kami menemukan bahwa premium berdasarkan blending tadi itu di markup gitu ya. Nah, saya kira sama juga dengan yang ada saat ini. Ini kan blending gitu ya antara Pertamax, barangkali Pertamaxnya 10%, 80%-nya itu adalah Pertalite, kemudian di blending jadilah Pertamax. Nah, uang yang diminta untuk tadi itu uang untuk Pertamax. Nah, disitulah tindak pidananya yang barangkali itu menjadi domain dari kejaksaan gitu ya. Oke, Nah, cuman baik. saya menyayangkan juga kalau masalah blending ini terjadi bantah membantah gitu ya antara kejaksaan dengan Pertamina. Ini justru menimbulkan ketidakpercayaan konsumen Baik. terhadap Pertamax tadi dan Oke. ini saya kira beresiko gitu ya. Kalau meluas, yang pertama beresiko Pertamina akan kehilangan konsumen pertama, dia akan pindah ke SPBU asing. Nah, yang Oke. kedua yang berbahaya, kalau ketidakpercayaan itu meluas, maka konsumen akan migrasi gitu ya dari Pertamax ke Pertalite yang